Wabarakatuh. Nggak usah deh guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli halin wa li kulli ni'matin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kita muliakan para ulama, para masyayikh, para tuan
Allah, biar kamu diberkahi oleh Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga hati supaya jangan ada benci, jangan ada dengki, jangan ada iri. Betul kagak? Senang lihat orang bahagia, ya. Sedih kalau ngelihat orang berduka. Jangan senang lihat orang sengsara. Dan sengsara banget kalau ngeliatin orang gembira. Tetangga lu beli kulkas, ngapa lu yang beku? Saya kan tetangganya yang beli kulkas, ngapa dia beku nih? Gue udah nggak bisa mikir, otak gue udah beku, otak gue beku. Papa, tetangga kita beli 2 pintu, papa beli yang 8 pintu. Lu pikir kontrakan? Tetangga beli dispenser yang airnya panas dingin, lu jangan meriang, lu ikut panas dingin. Tetangga lu jalan ke luar negeri, ini malah ikutan jalan ke luar dunia, innalillahi, meninggal. Tiap hari kalau ketemu jangan lupa sama saudara ucapin salam. Biar kata dia orang kaya, kalau dia menempatkan diri secara hidup sederhana, kagak ada jatohnya mulai duluan. Biar kata ngadepin tukang sampah, lah aja makan tukang sampah, masa gua duluan yang negor? Lah aja makan tukang anuan pulung, lah masa gua duluan yang ngucapin salam? Sederhana tuh bukan cuman sekedar duit, tapi sederhana adalah soal oh cuma sederhana banget tuh, orang gak punya duit, gak punya kasur, gak punya rumah, itu mah miskin. Sederhana itu siapa? Sederhana itu sifat kita, sikap kita, ya. Walaupun duitnya banyak, tapi dia mah kalau ketemu orang hatinya ngerendah. Emang sederhana banget hidupnya. Dia mah nggak pernah malu buat ngucap salam duluan. Alhamdulillah. Yang kedua, habis ngucap salam, apa? Salaman, salim lu. Ketemu banyak orang begini, assalamualaikum, salim. Apa yang didapat? Orang yang ketemu saling berjabat tangan, itu kata Nabi dosa-dosanya rontok. Selama tangan kita berjabatan tangan nih saat kita salaman, maka dosa keduanya rontok. Cuman jangan sampai pengen banget dosa rontok, dari pagi sampai malam salaman aja berdua. Ayo biar rontok kok, biar rontok. Itu bukan cuman dosanya doang, orang-orangnya rontok. Dari pagi sampai malam lu begini aja. Kan ketemu nih kita ya, pagi ketemu orang nggak? Siang ketemu orang nggak? Malam ketemu setan. Malam ketemu orang. Lah setiap ketemu, ya Allah rontok. Lah kalau dengan orang lain aja nih, ibu sama temennya, empok sama temennya, neng sama temennya, rontok dosa kita. Bagaimana kalau kita gandengan tangan sama laki kita? Rontok duitnya. Bang, ayo bang kita ke kondangan, gandeng tangan. Itu sepanjang perjalanan dosa aur-auran. Jangan dipungutin bang, bukan beras itu, dosa itu. Cuman banyak kan orang kita kalau udah kawin malu, nggak enak lo mau bocah, masa kita udah tua-tua begini gandeng tangan. Lah emang lu udah tua nggak punya dosa? Lu punya dosa lah, enak banget gandeng tangan sama bini sama laki, dosa rontok ya poya. Ribet banget ya kalau naik motor peluk lakinya, ya Allah. Lu begini lu megang sadel,
Lo tukang ojek lu peluk laki lu, sadelnya lu pegang. Kalau bapak punya laki yang begitu, ntar pas gujelakan ngetril, wah jatuh dia tuh, agak berguna lu. Kenapa? Itu bisa membuat rumah tangga harmonis. Gue mesti turun kayaknya ke bawah nih. Maafin ya, sendal gua mana ya? Pinjam dulu kali ini guru. Sendal siapa nih? Guru, ini sendal siapa guru? Pinjam ya, Ustaz Abdullah Mukhtar. Oh, Ustaz Fairuz, makasih ya. Maaf, pinjam dulu, pinjam. Iya. Baru nih kelihatan mana generasi skincare, mana generasi press care. Ya. Anget. Iya, pas sampai sini kecium ya minyak angin. Lah, entar. Bu. Jadi kalau jalan sama suami naik motor lakinya dipeluk. Zaman dulu kita pernah sekolah, inget nggak waktu sekolah orang kalau nih dengerin, Bu, kalau ibu meluk laki ya, meluk suami itu energi cinta itu mengalir, yang tadinya mati rasa itu bisa hidup lagi dengan sentuhan. Kagak percaya? Dulu waktu sekolah pernah nggak mainin kertas digosok ke rambut nih, kalau nggak gini ya, itu kertas digini-giniin digosok-gosok ke rambut, itu kertasnya bisa naik. Kertas mana kertas? Ntar coba, nah tuh gini, nah tuh gini tuh kertas, itu kertas digosok naik. Kertas diginiin naik. Itu ada energinya. Jadi kalau mau rumah tangga bahagia, biar kata hidup sederhana ya, tiap hari makan daging sama ayam, buset, itu mah orang kaya ya. Biar kata hidup sederhana, insya Allah bahagia. Dan untuk bahagia nggak harus mahal ya, gosok aja lakinya pakai cinta ya, peluk, gandeng tangan, insya Allah bahagia. Suami juga selamat bahagia, karena saya kalau jalan sama bini saya ke mall itu saya gandeng tangan bini saya, bukan cuman dosa doang yang rontok, dompet laki juga selamat. Karena begitu dia ngajak yang mahal, saya tarik ke samping, ayo. Wah, duduk wah. Ya, wah. Emak-emak ya bener-bener ya, cakep-cakep banget, Masya Allah. Cakep-cakep banget nih di zaman Jepang. Jadi yang kedua apa? Hidup sederhana ya, melatih dengan kita ngucap salam, habis itu salah. Kalau kita banyak lagu, kita sombong, mau nggak kita salaman sama orang? Cih, amit-amit najis gua. Begitu. Ogah banget gua salaman sama dia. Itu tangannya. Ah, kagak mau kita, biar kata temen juga, biar kata tetangga, nggak mau. Jangankan orang kaya, orang yang nggak punya aja itu belum tentu mau salaman sama temennya ya, kalau hatinya tidak sederhana. Itu namanya tawah.
Tawah. Apa arti tawadu? Tawarna duit, bukan. Lu duit mulu neng, tahu banget lu duit-duitan. Yang ketiga, abis salam, salaman, sakit lu, salim kan udah tadi salaman, sayang, ntar gue bilang iya, ngambek bini gue loh. Gue gini, sayang lah, masa aku dipanggil sayang sama dia yang orang gini, sayang loh, dia malah ngerayu. Sapa, sabar lagi. Sapa. Emang lu nggak mau nanya sama temen lu, nggak mau ngobrol? Tiap ketemu paling kagak, jangan kebanyakan nyapa. Kalau kebanyakan nyapa lu jadi ngegosip. Cukup. Mau kemana? Ke pasar, hati-hati ya. Udah cukup, sampai di situ aja. Jangan lu kepanjangan. Mau kemana? Ke pasar. Mau ngapain? Beli sayur. Jangan beli sayur di sono, sayur di sono mau buset di hantu yang anu jualan yang anu. Lu hati-hati kalau ketemu dia, lu ngobrol dulu dari sini dah. Ya laki lu lapar pas pulang. Itu kebanyakan ngobrol. Nyapa cukup. Mau kemana? Hati-hati ya, gitu. Anak sehat, alhamdulillah. Lanjut dah ya. Jangan anak sehat, laki lu bagaimana? Ngobrol udah. Ya Allah tuh laki gua yang udah jelek. Udah ngobrol lo, udah begitu nyari dah temen-temen yang lakinya jelek juga. Dari jam 8 sampai jam 12 siang itu udah ngobrolin laki jelek. Itu sederhana. Jadi jangan salah paham. Oh, lu nggak sederhana, lu orang kaya. Enggak. Nabi juga kaya. Siapa yang bilang Nabi miskin? Nabi kaya. Lebayangin, Nabi nikah aja sama Sayyidatuna Khadijah, itu mas kawinnya 20 ekor onta. Ontak merah, ontak mahal, ontak terbaik, ontak bagus. Tuh, kita biar kata kaya paling mas kawin Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Emasnya ngikutin tanggal. Misalnya nih nikahnya tanggal berapa nih? 23. Misalnya tanggal 23 bulan apa? 11 terus 2025. Mestinya kan kalau orang kaya ya emasnya 23 kilo gitu ya. Wah, lo orang jadi kayak tanggal 23 lo 23 kilo ini ya. Lo orang kaya. Enggak, emasnya 2,3 gram. Buset, 2,3 gram. Orang kaya lah. 20 ekor onta, Bu. Coba dah. Di Dubai itu ada Syekh Dubai bin Zayed, jembatannya kita lewatin mulu tuh ya. Bin Zayed itu punya onta harganya 150 miliar atu onta 150 miliar. Lu kalau punya duit 150 miliar, lalu beli onta di cabang Bungin. Kali begitu onta beraknya emas. Mahal nih 150 M, beraknya emas. Kagak, sama beraknya bau juga. 150 miliar atu onta. Onta mahal terbaik. Anggap daya 20 ekor onta, harga satu onta misalnya ya 500 juta. Berarti mas kawin Nabi berapa tuh ya? Ditanya berapa? Banyak. Hitung 500 juta kali 20 berapa? Buset, gue disuruh ngitung 10 miliar.
Cakep nggak tuh? Neng, lu nih, lu dikawinin sama orang nih, dikawin sama orang, mas kawinnya 10 miliar, berangkat nggak lu? Berangkat. Ujung, main berangkat aja udah. Berangkat, nggak usah. Mana yang janda? Mana janda? Mana? Nih, mak, masya Allah, mak janda. Ya. Udah berapa tahun? Udah 4 tahun. Udah 4 tahun. Misalnya nih mak nih ada yang mau ngelamar, mas kawinnya 10 miliar, berangkat mak? Bunga. Ya. Bener mak. Ini perlu gua tanya, ngapa embung? Mak sakit embung, kerok, hah? Itu kembung ya? Mengapa mak? Mak kagak mau kawin. Ini bagus nih, emak kalau nggak mau kawin lagi ngapa? Bagus nih kita tanya. Janji sama aki-aki kalau dia nggak ada umur duluan kita nggak mau kawin. Masya Allah, hebat. Tuh yang udah janji sama aki-aki kata dia. Kalau misalnya lu duluan Ki yang mati, gua nggak mau kawin lagi. Janji lo. Ya kecuali kalau lu duluan dah. Ya gue sih kawin lagi. Mana janda lagi mana? Empok, udah janda berapa tahun? Udah 5 tahun. 5 tahun. Kalau ada orang ngelamar nih, duitnya banyak di bawah nih, 10 miliar, mau kawin? Insya Allah enggak. Ngapa? Ya enggak mau aja Pak Ustadz. Mengapa? Karena saya takut anak saya nggak disayang. Bagus, ini cakep nih, saya perlu mempelajari. Satu, udah janji sama aki-aki. Yang kedua, takut anaknya nggak ada yang nyayang. Tuh dengerin. Lu jangan kawin lagi, kesian anak kita. Takut nggak ada yang sayang. Tuh. Yang mau kawin lagi mana? Yang mau kawin lagi janda? Mana? Nah, ada Ustaz Virus tuh, ntar gue kasih lo. Mana yang janda mau kawin lagi? Empok. Ini mau kawin lagi nggak? Yang mau kawin lagi? Empok mau kawin lagi? Mau? Loh, Khadijah itu janda apa bukan? Sayyidatuna Khadijah itu janda, lalu menikah dengan Rasulullah. Jadi jangan malu jadi janda. Biar kata janda itu tandanya udah nggak perawan. Iya, jangan malu. Ya Allah, gue malu banget jadi janda. Jangan. Ya, kenapa Nabi memberikan contoh pernikahan pertama loh? Nabi itu ya bujang Nabi. Pernikahan pertama loh. Beliau dengan seorang janda, yaitu Sayyidatuna Khadijah. Dalam rangka apa kalau kita mau ngelihat secara sosiologi? Jangan malu. Biar kata status seorang janda, jangan bahkan bisa mendapatkan manusia termulia di alam semesta, yaitu Nabi Muhammad. Emang mau kawin lagi nih? Mau? Ntar gue cariin. Ada Ustadz Yasin, Ustadz Pairus, Abdullah Mukhtar, ada. Kalau gue mah cuman ngajarin aja. Iya, pahalanya sama. Ya, emang gak ada yang perawan apa? Ya, Bu, woi, dengerin. Ya, berapa mas kawin Nabi? Jadi jangan bilang, wah, lo mah kagak sederhana. Bukan sederhana, bukan berarti kagak punya duit. Sederhana bukan berarti miskin. Sederhana itu sikap hidup. Nabi biar kata duitnya banyak, tapi akhlaknya Masya Allah. Nabi biar kata dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Allah, Nabi kagak mentang-mentung, kagak belagu-belagu.
Coba kalau Nabi mentang-mentang saat Nabi dilemparin batu di Taif ama bocah-bocah, ama nenek-nenek, ama kiaki, ama anak muda, ama orang-orang dilemparin batu di Taif. Masya Allah. Datang malaikat gunung, apa kita timpukin aja nih pada nih dengan api gunung nih. Set orang mah yang ceramah gua. Iya, Ji yang dipayungin. Coba sini. Anaknya kepanasan, Pak. Lah kan bagus gua ceramah begini nih ya. Maksud lu begini gua disuruh ceramah? Uyuh. Buset viral ini ntar. Buset Ricardus. Ini Neng. Enggak. Saya menikmati dengan semuanya. Saya menikmati semuanya, Masya Allah. Saya menikmati. Udah pakai aja, pakai. Bagus tuh. Larutan cap kaki 5. Iya, di pinggir jalan kaki 5. Ya, jadi sederhana itu bukan miskin. Ah, ini enak gue demen nih. Ya, tapi sederhana itu sikap hidup yang bisa menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling mengasihi, biar kata dia secara status lebih tinggi, duit lebih banyak, jabatan lebih hebat, dan kedudukan juga lebih terhormat. Alhamdulillah. Sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah jam 11 lewat. Terus nih. Antar Bu April boleh ngomong ntar, boleh. Saya ajak mari boleh. Ntar ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, habis sapa apa? Salim lagi, lu bolak-balik mulu lu. Lalu di situ-situ mulu lu kagak kemana-mana akhirnya. Akan salam, salim, sapa, Santun. bukan. Senyum. Ya. Sabar. Sabar lagi. Sayang baru loh ya, kan belum kenal, belum nyapa ya, belum ngobrol, masa langsung bilang sayang. Iya, abis apa Sayang. wah, saya nggak berani jawab. Sayang, tahabu. Orang kalau jadi tetangga, orang kalau hatinya sederhana, orang kalau hatinya mulia. Sini bang, gue enak main. Payungin gua. Iya. Orang kalau sederhana, tahabu, dia akan saling memberi hadiah sehingga tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa sayang. Ini apaan sih bang? Berapa duit? Semuanya? Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 nih udah nih ya? 5 doang. 2, 4, 6. Berapa sih bang? Hah? Iya ngitung doang. Taruh. Lu mau? Kan ada emaknya. Ya udah abang jualan dulu. Ntar kalau udah rapi jualan, alhamdulillah pulang. Bang anak berapa? 3. Sekolah nggak semua? Sekolah alhamdulillah. Istri ada? Ada. Abang kalau sehari jualan beginian emang nungguin acara apa bang muter-muter aja bawa balon keliling? Muter. Ke kampung-kampung. Ada aja yang beli? Ada. Sehari berapa ribu balon? Paling ada 10 biji. 10 biji bisa buat makan tuh ya? Alhamdulillah. Ini jadi berapa biji nih? Ada nih 10 nih. 10 ada kali? 2, 4, 6, 8. Terus? Ada 15. Hah? 15 ada nih? Bagi-bagiin lo sana. Bagi-bagiin. Bang, lu bagi-bagiin dah, lu aja dah bang. Tuh bagi-bagiin setelah lu dah. Udah 15 ntar gue yang bayar. Jangan berebut. Bocah, hati-hati. Sono. Aduh. Abang mati dah. Mati abangnya. Gara-gara 15 balon meninggal dunia. Mati tukang balon. Digebukin bocah, mati dah.
Mati Kang Balon digebukin bocah. Baru kali ini tablik akbar Kang Balon digebukin bocah, mati. Mati dah Kang Balon dah, gua nggak ikutan dah. Gua nggak ikutan dah, mati dah. Mana orang itu? Ya, oh masih hidup alhamdulillah. Gua kata udah nggak ada digebukin bocah. Bang, ntar anak Fahril ya, Ril. Ntar tolong kasih abang. Ntar pokoknya abang tenang aja. Ah, no orangnya lo bang lo. Lo bang ngomong sama dia tuh. Tuh yang kalau minjol apa sama dia minjol, minjem duit. Gitu. Ril, diurus Ril. Ah, bang makasih ya bang ya. Bu, apa tadi? Bagaimana supaya tumbuh rasa sayang? Kata Nabi, saling memberi. Ibu punya lauk nggak? Bagi dong tetangganya, jangan makan sendiri. Masa cuma ceritanya doang dikasih orang. Kita nih punya makanan, bagi dong sebelah rumah kita. Jangan kita makan sendiri, ntar tetangga kita sedih. Enak lu ya makan tongkol, enak lu ya makan peda, enak lu ya makan anuan daging. Lagu cuma makan genjer doang, lagu cuma kangkung doang. Bagaimana sih rasanya peda, rasanya ikan tongkol? Coba ucapin tongkol sebanyak 10 kali dengan cepat. Jangan semua. Kalau bisa ambil sepedanya. Sepedanya abang tadi. Ya Allah. Ya, kasih dong. Mungkin ada anak yang ngiler. Nih temennya anak ibu nih punya anak. Dia cerita nggak kalau makan ke temennya? Oh, gagu anak lo. Masa nggak cerita? Bocah makan norak. Gue enak banget ya, baba beliin gue tadi ayam. Ayamnya katanya ayam pop. Tapi kalau gue kata mah ayam dut kayaknya tuh. Enak banget. Dia ngomong sama temennya, enak banget. Din, ayam Din, enak banget. Udin kan sedih ya. Emaknya cuma bisa beli kangkung. Beli apa namanya lengkoas. Kata emaknya Udin, ini daging juga tong, lengkoas. Daging tipu-tipu itu di hajatan. Lengkoas ya kata daging. Udin dibohongin emaknya karena Udin nggak punya duit. Emaknya, anak ibu cerita mulu, habis makan daging, habis makan anuan apa ayam, habis makan rendang lah, ngeces Udin kasih. Makanya kata Nabi ya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Aba Dzarrin idza tabahtumul maraq fa'akthir ma'aha. Kalau kamu wahai sahabatku Abu Dzar masak sesuatu yang berkuah, banyakin airnya. Iya, biar kebagian semua tetangga. Beli daging seperapat, empok kuahnya sebak. Iya, modal air doang sama cabe udah banyakin. Insya Allah tetangga kita mencret lah. Gua kedodoran nih, buset dah lu. Buset, gua kedodoran repot. Ujuk dah. Gitu ya, aku panggil bini gua dah. Tahu sebelum gua panggil, gua tanya dulu. Apa tadi? Hidup sederhana di tengah kita, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, apapun jabatan, status, kekayaan kita. Apa yang pertama? Salam. Assalamualaikum. 2, salim. 3, sapa. 4, itulah modal kesederhanaan yang menjadi kunci kebahagiaan dan keberkahan orang Cabang Bungin semua. Amin. Istriku, ini ada emak-emak nih sama anak-anak kita, adik-adik kita katanya. Ya Allah, sini sayang. Ayang mau di atas apa mau itu? Mau di atas apa di atas aja biar kelihatan. Ya dah. Ya udah biar kelihatan ya, Mak. Iya. Oke, mempersingkat waktu kan, sayang ntar kalau di bawah akhirnya. Maaf ya Pak Kiai, Pak izin ya Guru. Mana mic kalau nggak ada mainnya. Ada tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai, Pak Ustadz, nih Ustazah juga yang pada duduk di depan. Dan para jamaah yang cakep-cakep banget ini. Desa mana ini?
Hah? Lenggasari. Cek. Ah, ya. Masya Allah. Lenggah. Lenggah sari. Lengah apa lenggah? Lenggah sari. Kalau lengah kecurian. Ya itu lengah, beda. G-nya 2. Gitu. Nggak apa-apa dah G-nya 2, yang penting jangan bininya 2 kata dia gitu. Iya. Bener banget. Saya Ya mah punya Allah. resep, Bu. Ah. Biar Ustadz Solmed manut aja sama saya. Mau resepnya? Bener. Diamalin. Ya malin nggak tuh? Iya. Ibu suka bikinin kopi, teh, susu buat suaminya? Iya. Suaminya dikopiin. Ya. Masa dikopiin? Emangnya dia apaan dikopiin, dia ura-urin? Maksudnya dikasih kopi, iya. Dikasih kopi. Ditehin, Tuh, dikasih teh. Dikasih teh. Disusuin. Buset. Kasih susu. Dibikinin susu. Ya. Iya. Gitu. Kalau disusu mah kambing, disusuin. Lu mau kemana? Nyusuin kambing. Iya itu. Lakinya kan Iya. dibikinin aja. Terus resepnya Ya. apa? Kita kan ngadukin bikinin ya Bu ya. Searah tawaf tuh, bacain bismillah, sholawat, sebut keinginan ibu. Waduh. Ya, misal kata biar laki enggak melipir ke rumah janda. Tapi kalau janda sini baik-baik nggak ada yang mau Iya. dinikahin. Oh nggak ada yang mau, orang udah janji katanya aki sama aki-aki. Iya ya Allah, sarang beo ibu mama. Sarang gonggo. Jadi kita sebut ya Allah, kalau suami saya mau mampir ke rumah janda, bikin GPS-nya rusak, ya nyasar, bensin habis tiba-tiba, baterai habis hingga dia cepet pulang ke rumah, tiup, begitu. Ya, Yang itu GPS rusak, iya, ya HP mati, iya, pulsa toto habis. iya. Itu bukan pulang cepat ke rumah, ngegembel tuh laki udah. Lo izin nyasar aja bingung mau pulang kemana. Gimana mau pulang cepet, udah ngemper di masjid dia tidur. Iya. Iya. Ada lagi resep kedua mau Bu? Lebih gampang. Daripada nanti minuman kita ditukar ya sama bapak-bapak udah pada denger semua ya. Oh iya ditukar ya Ada kopinya. lagi. Sebelum tidur itu ya kalau laki udah ngantuk ditemenin, dipegang dadanya. Pegang Bu dadanya. Dicek kantongnya ada duit kagak? Gitu maksud lu? Lu colong laki lu tidur. Bisa aja lu Pril ngajarin orang. Dipegang dadanya, bacain Al-Insyirah 3 kali ditiupin. Ngerti Al-Insyirah? Alam Nasroh. Iya. Apal dong. Nah, terus misalnya Kalau- nih lakinya tetap aja keras kepala, keras hati. Iya, biasanya seminggu udah kelihatan perubahannya. Kalau masih keras hati juga bacain Yasin dah, Yasinin aja. Itu menunggu tahlil udah. Lo yasinin laki. Ya Allah, itu resep langit. Iya. Biar hatinya lembut, Betul. biar hatinya gembira dan tetap hidup merasa bahagia walau sederhana. Betul banget. Baiti Jannati. jannati, rumahku surgaku. Ini boleh saya jualan di sini? Boleh. Benar, Mau apa boleh. ya? Boleh nggak? Boleh. Bu April mau jualan apaan sih? Tuh. Oh iya, emak udah beli tuh, makasih mak. Iya, alhamdulillah. Oh iya kagak bisa nyanyi mak. Maksud nyanyi kosidahan. Iya, ntar dia kalau nyanyi lagunya yang dia paling dia hafal. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana. Mulu dia mintain. Ini kalau dia nih nyanyi, mungkin mesti nyanyi. Iya. Nih jualan dulu. Ya benar. Nih ada Cosma nih produk nih. Udah pada tahu belum? Belum. Kasih tahu yang. Cosma ini nih ya, ini bagus banget nih. Saya pertama kali bikin Cosma itu ada alasannya. Sebentar Bu April, itu udah ada yang pada nanya. Harganya dulu dah. Iya, harganya satu botol 600 ml 15.000. Satu Ya. botol 15.000. Oke. Kalau beli 4 harusnya tuh kan 60.000 diskon. Diskon dong. buat Jadi kalau pengen. 50.000. Berarti satunya 12,5 tapi mesti beli 4. Iya. 50.000. Oke. Kalau beli satu dus tuh bisa patungan, mau beli sendiri juga harganya isi 12 150.000. Murah. Kita cerita dulu manfaatnya nih. Kalau Iya. belum tahu manfaatnya kita bingung masa air putih harganya segitu. Iya, gue beli Ini- gituan mahal amat Iya. dibanding air lain. Emang apa sih manfaatnya? Boleh Bu April. Iya. Manfaatnya ini air Cosma 9 plus pH-nya 9. Dulu saya buat ibu saya tuh tahun lalu karena ibu saya lumpuh mendadak. Jadi kayak ibu-ibu bapak-bapak duduk di bawah begini, begitu bangun lututnya sakit. Ada nggak yang begitu di sini? Banyak. Banyak. Tadi aku ke situ pada nuker kaki. Hah?
geser kaki lu, gua gak kuat. Nah itu nuker kaki. Jadi kaki pada sakit nyeri itu. Nah minum itu alhamdulillah ibu saya yang tadinya lumpuh udah dibawa ke dokter, makanya udah disuntik Bu. Suntikannya harganya 70 juta. Mahal banget. Cuman sakit kaki doang 70 juta. Iya. Itu kalau di cabang Bungin bisa beli tanah itu. Masa iya? Iya, di Jakarta cuma nyuntik nenek-nenek doang 70 juta. Ya kan mertua saya nenek-nenek. Bener-bener nih Iya. dia ya. Orang saya manggilnya nenek kok. Neneknya anak-anak. Jadi udah suntik masih pakai tongkat, masih nyeri kakinya. Akhirnya saya bilang sama dokter, apa yang bisa bikin supaya lutut tuh sendinya nggak sakit melulu. Dokter bilang ganti air minumnya pakai air pH tinggi. Nah ini Cosma ini akhirnya saya minta sama dokter, dokter bantu racikin buatin air. Saya mau kasih nama Cosma supaya ibu saya kondisinya prima. Jadi doa ya. Cosma kondisi prima. Nah, akhirnya udah minum, alhamdulillah seminggu ibu saya udah mulai lepas tongkat. Jadi itu kursi roda udah nggak kepake, tongkat udah nggak kepake. Ibu saya udah 70 tahun, udah tua. Mungkin ada yang mau pakai tongkat bekas mertua saya, ada tongkat, ada mau nggak mau? Ya, begitu jalan nih ibu saya nyobain. Ih enak banget, sehat, dikasih tahu ke teman-temannya. Alhamdulillah yang pada nyeri lutut ya, itu pada udah bisa jalan normal lagi. Nah, sekarang mama udah 78 tahun ya. 78 tahun. Alhamdulillah segar. sehat walafiat. Terus udah nyebar nih Cosma kemana-mana. Ada Ustazah Mutia di Tangerang ya. Dibilangnya Ustazah Doorpress, dia ngasih doorpress mulu kerjaannya. Dia beli Cosma, dia minum, seminggu kemudian dia telepon saya. Nih Ustazah April, saya itu minum Cosma. Saya kan ada batu ginjal di 3 titik, udah dioperasi. Udah di sinar laser. tuh, di laser. Alhamdulillah yang ketiga dokter bilang ntar dulu deh, alternatif dulu, kasihan badannya. Minum Cosma hari kedua, maaf ya, itu pipisnya keluar darah sama pasir-pasir. Keluar pasirnya Bu, cuman nggak sama semen. Takutnya dia bangun rumah lagi. Oh ada semennya nih. Enggak, pasirnya kan nggak banyak, dikit. Iya gitu pecahannya ya. batu ginjal itu. Nah dicek sama dia ke dokter, alhamdulillah batu ginjalnya udah enggak ada. Terus ada nih adiknya si Caca 1,5 tahun, akhirnya Caca sekarang ikut Cosma kemana-mana. Jadi 1,5 tahun ada kista di pankreas ya. 14 hari lagi udah mau di USG, persiapan operasi. Dia tanya ke saya, minum Cosma bisa nggak? Saya bilang saya belum tahu. Kalau untuk kista dicoba, minum tuh dia seduh sehari sebotol. Oh itu tuh Caca tuh, itu Caca. Nah itu tuh yang ke tengah-tengah ibu-ibu. Nah. Tahu-tahu hari ke-14 di USG kistanya udah nggak ada. Jadi dokter bilang ya nggak usah operasi kalau kistanya udah nggak ada. Di Banten ada Tony Bule, apa yang itu sakit gula apa? Diabetes. Diabetes udah 500, diabetesnya udah pakai insulin ya. Terus udah gitu dia coba minum Cosma, dia tanya ke saya bilang kalau untuk gula, ada yang gula di sini? Ada yang punya gula, ada. Kopi. Alhamdulillah yang makmur yang gula ada, kopi ada di sini. Diabetes. Oh diabetes. Iya Bu. Jadi ada yang darah tinggi di sini? Ada, tiap awal bulan darah tinggi ada. Saya mau lakinya yang berantem dia, darah tinggi. Asam lambung. Asam lambung, asam urat, asam ketek. Nah, ini udah asam nih kayaknya gua. Itu udah banyak testimoninya. Jadi yang Bang Bule tadi udah minum, saya bilang minum 2 aja kalau ada keluhan. 1 minggu dia minum sehari 3 botol. Tahu-tahu dia istrinya ke rumah saya bilang terima kasih sekarang mau beli Cosma lagi karena suaminya badannya udah enakan. Dicek ke dokter, gula udah turun, udah nggak perlu insulin lagi. Alhamdulillah. Di Pasuruan ada yang stroke menyon. Iya, bibirnya miring tuh. Menyon, telok. Benar. Berapa hari tuh yang ya? 4 hari. Anaknya bilang ke saya minum Cosma sehari 2 botol, hari ke-4 bibirnya udah balik. Ya, jadi minumnya 2 botol doang Bu. Ya. Kalau 2 dus sehari, menyonnya pindah. Terlalu lancar ini sampai pindah kan menyon. bahaya banget. Jadi, ini muridnya Kiai Nurholis di Pasuruan. Kalau untuk stroke udah banyak testimoninya, bahkan orang di rumah sakit kena stroke malam ini dibawa, terus saya bilang kasih aja Cosma karena udah ada testimoninya, jadi saya berani rekomendasiin. Ini kemungkinan tidak banyak kita bawa, jadi yang untung beruntung aja.
Tapi kalau seandainya kehabisan Bu April, seandainya. Oh, kalau Nanti, kehabisan seandainya. atau kalau mau beli lagi di luar itu bisa di TikTok atau di Shopee Cosma Water, tulis ya. Cosma Water. Tapi itu kena ongkir. Nggak Kalau apa-apa, sekarang buat kan nggak sehat kena mah. ongkir, biarin ya. Dokter Pokoknya Sona juga kalau nggak salah dokter Dokter kecantikan. Sona, jadi dia mukanya tuh glowing. Dia senang begitu kenal Cosma, ternyata perawatan dari pasien-pasiennya itu ya, ada yang dicuci mukanya, ada yang dibuat minum gitu ya. Buat flek apa yang direndam 3 menit apa ya? Muka. Bangun tidur ya, itu Cosma dari kulkas, terus direndemin 5 menitan sampai 10 menit gitu ya. Alhamdulillah itu flek-flek kita menghilang. Jadi ibu-ibu yang ada di sini kalau mau glowing, Inner beauty keluar ya, gitu mau maksudnya. kulitnya cerah, Mau. pokoknya minum Cosma ya bisa disemprot-semprotin juga gitu. Jadi manfaatnya banyak, makanya harganya segitu ya cukup murah karena manfaatnya yang banyak. Buat kesehatan. Iya. Jadi buat yang pengen nanti silahkan. Ya, Selesai di-order. acara juga boleh, sambil berjalan juga boleh. Itu ntar pada muter-muter tuh. Iya. Ya, Belum sempat muter udah diserbu ke situ. Iya. Mama. Jadi pokoknya manfaat ya buat batu ginjal, jantung, kolesterol, darah tinggi, asam urat, asam lambung bisa. Insya Allah Ya. Bu April. Kita lanjut lagi, iklannya udah selesai. Silakan Bu April, 5 menit nih. Baik, Bu. Udah kegerahan apa masih kuat? Udah adem ini. Kuat, alhamdulillah udah adem ya. Ibu mau tahu di sini ada nggak ibu yang pernah nawarin suaminya kawin lagi? Lu kalau ngomong Nggak ada. ada-ada aja lu. Nggak ada. Dulu Bu, waktu abis nikah ya, saya diuji 1 tahun belum lahir, Ya belum beranak. belum hamil-hamil. Kenapa akhirnya saya tuh berobat ke dokter, saya kira nih Bu, kalau saya kan anak ke-12 nih. Iya, 1 ibu 1 bapak, anaknya 12, saya paling kecil. Ustadz Solmed anak satu-satunya. Anak tunggal. Jadi kalau pengen punya cucu ya dari Ustadz Solmed aja gitu ya. Saya bilang sama Ustadz Solmed, kayaknya periksa deh kamu. Iya, saya dibilang gini, lu mandul kali. Gue dikata mandul sama dia. Karena dia pede, emaknya anaknya 12. Kalau emak bapak saya kan cuma saya satu-satunya. Saya bilang begini, ini mah nggak bisa dibuktikan. Lu ngomong enak banget, Betawi Bu. Kalau ngomong asal jeblak aja dia mah. Nggak bisa dibuktikan, lu ngatain gua mandul. Tapi kalau mau bukti akurat, lu suruh gua nikah lagi dah. Ntar bener nggak tuh yang kedua hamil? Kalau hamil berarti gua sehat. Maunya. Ogah. Kata Akhirnya- dia 2 kali yang mandul ya jadinya gara-gara gua nggak dikasih kawin lagi, bilang gua yang mandul. Kita berdua periksa Periksa ke ke dokter. dokter. Ternyata yang dinyatakan mandul saya. Ya. Bener. Akhirnya saya sedih banget tuh Bu. Saya bicara sama Allah, kita sambil sholat malam nangis-nangis, bagaimana ini ya Allah. Kasihan itu mertua saya sama laki saya, kalau saya nggak hamil berarti mereka nggak punya keturunan. Nah disinilah akhirnya saya nawarin Ustadz Solmed untuk kawin lagi. Cakep. Demi kebahagiaan suami dan mertua. Tapi saat itu dia punya suami emang benar-benar cakep. Saya bilang, tidak sayang. Saya tidak mau kawin lagi Masya Allah. sebelum nikah. Jadi Bu Tidak, ditolak. saya akan menemani kamu dalam ujian ini. Tuh jawaban saya. Tepuk tangan dong buat Ustadz Solmed. Wes, terima kasih Bu April. Tapi setelah kita semua angkat bendera putih karena udah nyerah, nggak lama Allah kasih istri saya hamil, lahir tuh anak yang pertama. Sultan, Sultan. alhamdulillah. Ya Bu, jadi kalau ibu punya laki, ditawarin kawin lagi, nolak, nggak mau nikah lagi. Bu, laki kayak begitu harus disayangin, ya. Kalau belum mati jangan pernah dikubur. Lu ditangkap lu sama polisi tentara, lu ngubur laki. Nggak boleh ya, masih hidup. Masih hidup. Tapi emang Allah baik. Mintanya 1, dikasih 3. Anak saya sekarang udah 3. Lahir lagi alhamdulillah. 5 tahun kemudian, akil mahir, sekarang lagi dipondokin, ya. Kelas 2 SD di Jawa Timur. Tuh, tapi hasil dari bayi tabung. Iya, alhamdulillah. Karena Bu April udah nggak bisa ambil lagi, akhirnya bayi tabung, ya. Itu hasil nabung. Iya. Karena mahal. Nah, kalau hasil nyelengin, lahir bayi celeng. Beda lagi. Itu celeng mah yang ngok-ngok Iya. ya Bu. Hasil Ngaco nabung, aja. makanya bayi tabung bukan bayi celeng. Iya. Gitu.
Jadi saya itu pelajarannya perlu diambil bahwa kalau kita diuji sama Allah, ya kita serahin lagi sama Allah. Jangan putus asa. Benar, nanti jangan insya Allah nyerah. dikasih yang terbaik tuh sama Allah. Enak gak Bu? Enak Bu April. Enak berharap sama Allah mah. Ini pada Iya. berebutan kosma Bu. Nggak apa-apa. Ya. Yang penting sehat. Pokoknya gini. Udah habis ya? Ini mah maaf ya Bu. Bu April, Habis. Bu April kagak niat dagang. Iya. Dia mau jualan aja di sini. Sama aja. Cuman kalau jualannya niat banget kita bawa 2 kontainer. Iya. Enggak, kita cuman bawa dikit. Iya, Tuh, promo doang. Masih ada yang mau beli, emang sisa berapa sih? Sisa berapa Bu? Bu April deh tuh. 4 dus. April. Oh sisa 4 Di dus mobil? lagi. Udah nggak ada. Sisa 4 dus lagi Nggak ya. kebagian ini mah. Maaf yang nggak kebagian mohon maaf. Ntar beli aja di Shopee ada, di TikTok ada, tulis aja Cosma Water Iya. gitu ya. Ada guru. Oh iya. Oh. Di Ki Abdullah Mukhtar lu mau di Babelan? Di pesantren apa Sat? Sabilul Muhtadin. Iya. Nah, depan pasar Babelan dengan Koramil. Oh ya udah nih Ya Ustaz udah, Abdullah Mukhtar ada. yang pada nggak kedapetan ntar ke Nih, Ustaz. ke Ustadz Abdullah Mukhtar catetin Sat. Lut gua kirim, tinggal bawa kemari ya. Ntar Kasihan, dianterin. sebab banyak banget yang dapat manfaat. Ada orang nih, maaf ya, ada fotonya tuh mau videonya. Di Jawa Timur udah pada kakek udah dibacain doa, dikata mau meninggal. Minum Cosma, bangun main HP. Lah, aki-aki lagunya gua Itu kata. karena batu ginjal, dia Oh, batu begini. ginjal, Oh, batu ginjal. kesakitan pinggang, nggak kuat ngapa-ngapain, jadi udah terkapar aja, udah dipakein sarung, anaknya udah nangis, ya Udah udah bacain nangis-nangis. doa. Kalau emang udah waktunya nggak apa-apa biar dipermudah gitu. Terus saya bilang masih bisa minum enggak? Ya bisa minum makan, cuma udah nggak kuat banget ini pinggang. Dikasih Cosma, bangun lagi main HP, udah nungging lagi tuh, alhamdulillah. Dan ini alhamdulillah jadi salah satu minuman Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Kafabihi Mahrus Lirboyo guru. Beliau alhamdulillah juga mengkonsumsi ini. Gus Ikdam juga mengkonsumsi ini. Kiai Mahrus Iskandar juga. Jadi banyaklah yang dapat Ustadz manfaat. Solmed juga konsumsi ini, Ya. alhamdulillah tuh berat badannya turun udah 8 kilo. Saya dari 78 sekarang udah 69 70 lah. Lumayan turun 8 kiloan. Gitu. Habis Ya, udah. habis. Nggak ya apa-apa, nggak apa-apa. Allah. Udah sama Ki Abdullah Mukhtar aja ntar tuh. Ya, Ah, Ustadz. sama Ki Abdullah Mukhtar boleh. Jadi gitu ya Ibu ya. Nah sebelum saya tutup, tadi panitia titip pesan sama saya. Al Hikmah nih, mana timnya? Ada tim, Ustadz. Jangan pulang dulu. Panitia titip pesan, kita sambil baca sholawat. Nanti ada tim yang muter untuk majelis yang kita cintai. Hadroh masih kuat? Kalau nggak kuat, minum jamu 2 liter. Anak muda kagak kuat loh. Mainkan Droh. Mainkan. Ya ilah, ketawa aja emak. Tuh udah ada yang muter-muter Mantap, Mak. tuh. Tim silakan tim sana, apa tim Al Hikmah? Ya. Tuh pakai dus Cosma biar udah kosong. Salatullah salamullah ala Taha.
الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين جيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة ومن هم ومن جمة بأهل البدر يا الله صلاة الله